بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Di antara nama-nama Allah ada yang namanya Al-Fattahu. Al-Fattah dari kata-kata fataha, yaftahu, fathan, wa fatihan, wa fattahan. Itu makna adalah membuka. Dari kata-kata membuka. Adapun kata-kata Al-Fattah ini dimaksudkan dengan yang dalam nama Allah Subhanahu wa taala kelak akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Nama Allah Al-Fattah termuat dalam Al-Qur'anul Karim dalam beberapa ayat. Di sini disebutkan 2 ayat, disebutkan padanya nama Allah Al-Fattah. Itu yang pertama, ayat yang terdapat dalam surat Saba ayat 26. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna." Katakanlah, sesungguhnya Tuhan kami akan mengumpulkan antara kita. Thumma yaftahu alaina, thumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian dia akan memberikan keputusan hukum untuk kami dengan hak. Wa huwal fattahul alim. Dialah Tuhan pemilik nama Al-Fattah Al-Alim. Al-Alim maknanya yang Maha Tahu. Itu ayat yang pertama, Allah sebutkan padanya namanya Al-Fattah. Adapun yang kedua yang terdapat dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-89, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ilmu Tuhan kami begitu luasnya, meliputi segala sesuatu. 'Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal, berserah diri. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, putuskanlah hukum antara kami dan antara kaum kami dengan hak. Wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik memutus perkara. Wa ma'na hadzal ismi, adapun nama Al-Fattah ini apa maknanya? Makna nama Allah Al-Fattah ay alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha. Dialah Tuhan yang memutuskan perkara antara hambanya sebagaimana yang dia kehendaki. Wa yaqdi fihim bima yurid, dan dia yang akan memutuskan segala macam perkara antara mereka dengan apa yang dia maui. Wa yamunnu ala man yasha'u minhum bima yasha', dan dia pula lah yang memberikan kepada siapa yang dia kehendakinya di antara hamba-hambanya dengan apa yang dia kehendaki. La radda li hukmihi, tidak ada yang dapat menolak keputusannya. Wala mu'aqqiba li qada'ihi, tak ada yang dapat menyusul apa-apa yang telah dia putuskan, meralat apa-apa yang telah dia putuskan. Wa amrihi, ya, terhadap segala macam ketentuannya dan perintahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah, apapun yang Allah bukakan bagi manusia dari pintu rahmatnya, fala mumsika laha, maka tidak ada yang dapat menahan rahmat tersebut. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di, tak ada yang dapat memberikan apapun jua selain daripada Allah Jalla wa Ala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Tuhan yang maha perkasa, Tuhan lagi maha bijaksana. Jadi makna Al-Fattah adalah yang membuat keputusan antara hamba-hambanya dengan apa yang dia kehendaki. Ya, dia menangkan sebagian, dia kalahkan sebagian, dia muliakan sebagian, dia hinakan sebagian. Al-Fattah. Dia berikan sebagian kekayaan, dia berikan sebagian kemiskinan, dia berikan sebagian orang kesehatan, dan dia uji sebagian orang dengan penyakit. Tak ada yang menolak segala macam keputusannya. Inilah makna Al-Fattah.
Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya ya yang berjudul Nuniyah. Nuniyah ini adalah merupakan ya bait-bait syair yang berujung dengan nun yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, yang dalamnya begitu indah. Syair-syair berisikan akidah, berisikan manhaj yang benar, cara beragama yang benar. Namanya Nuniyah karena ujungnya huruf nun. Fi bayani hadzal ismi wa idahi madlulihi wa ma'nah. Ketika menjelaskan makna Al-Fattah ya, dan apa yang ditunjukkan oleh nama Al-Fattah, apa maknanya? Beliau berkata, wa kadzalika al-fattahu min asma'ih. Demikian jugalah al-fattah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wal fathu fi awsafihi amrani. Nama Allah al-fattah ya padanya memiliki dua perkara. Fathun bi hukmin wa huwa syar'u ilahina. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala ya fathun bi hukmin, membuka ya segala macam keputusannya, wa huwa syar'u ilahina, dan itulah syariat Tuhan kita, berupa segala macam keputusan Allah yang kembali kepada perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Dia putuskan ini wajib, dia putuskan ini haram, ya dia putuskan salat 5 waktu wajib, dia putuskan berzina haram, dia putuskan riba haram, ya dia putuskan mencuri itu haram, dia putuskan puasa wajib. Ya, namanya adalah hukmun, fathun bi hukmin wa huwa syar'u ilahina. Allah Subhanahu wa taala dari namanya Al-Fattah menentukan keputusan-keputusan berupa perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, semuanya masuk ke dalam syariat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan syariat? Syariatnya adalah perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Maka dia yang maha kuasa menentukan apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan. Ya. Wal fathu bil aqdari fathun thanin. Adapun yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala macam ketentuan-ketentuan takdirnya. Tak ada yang dapat menolak ketentuan takdirnya. Ya, dan inilah yang kedua maknanya. Jika dia katakan turun di sini bencana, tak ada yang dapat menolak ketentuan takdirnya. Allah katakan di tempat ini akan turun tsunami, tak ada yang menolak keputusannya. Di tempat ini akan terjadi banjir, di tempat ini akan terjadi likuifaksi. Ya, kalau mau disingkat, Al-Fattah, nama Allah Al-Fattah itu kembali kepada dua makna. Ya, fathun fil hukmi syar'i, fathun fil aqdari ilahi. Yang pertama adalah yang kembali kepada keputusannya dalam segala macam perintah-perintahnya berupa syariat, perintah mengerjakan, perintah meninggalkan. Yang kedua adalah kembali kepada ketentuan-ketentuan takdirnya yang baik dan yang buruk, ya, efek daripada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh manusia masuk ke dalam ya nama Allah Al-Fattah. Ya. War-Rabbu fattahun bidaini kilaihima. Maka Ar-Rabbu Tuhan kita memiliki nama Al-Fattah dengan dua makna ini. Pemutus perkara dalam perkara-perkara syar'i maupun dalam perkara-perkara qadari. Adlan wa ihsanan minar rahmani. Jika itu berupa perkara-perkara yang menurut manusia jelek, penyakit, bala bencana, petaka, sebagian orang menjadi kafir, sebagian orang masuk neraka, semuanya dengan keadilan. Allah putuskan, bukan dengan kezaliman. Semua dengan keadilan. Segala macam keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala tegak dengan keadilan. Baik dalam perkara-perkara al-qadari seperti bencana alam, musibah, petaka yang datang melanda. Ya. Kadang-kadang orang tak berdosa semua kena. Anak-anak, orang tua, sebagai bentuk keadilan Allah Jalla wa'ala. Adlan, ya, sebagian menjadi kafir, menjadi fasik, semuanya adalah keputusan Allah yang sifatnya adil. Adlan, keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadilan dalam segala macam perintah-perintahnya.
tegak dengan keadilan. Dia perintahkan kita sholat 5 waktu sehari semalam. Ini keadilan daripada Allah SWT dan ihsan kebaikan daripadanya. Ya, andai kata dia tentukan sehari semalam lebih daripada 5 kali, keluar daripada keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada rahmatnya. Ya, dan Allah hanya wajibkan sehari semalam 5 kali. Allah wajibkan puasa dalam setahun 1 kali saja. 1 bulan berpuasa ketika Ramadan. Allah wajibkan daripada harta zakat yang dikeluarkan hanya 2,5%. Semuanya tegak dengan keadilan. Allah wajibkan bagi laki-laki mengemban, ya, kewajiban mencari nafkah dengan keadilan. Allah tak wajibkan perempuan mencari nafkah, semua dengan keadilan dan dengan ihsan. Adlan wa ihsanan minar rahman. Semua putusannya, baik putusan syar'i maupun qadari, tegak di atas keadilan dan rahmatnya. Dimasukkannya orang ke dalam surga dengan rahmatnya. Ya, sebagian orang Allah jadikan menjadi orang-orang mukmin yang taat dengan rahmatnya. Ya, dan segala macam makhluk berkasih sayang dengan rahmatnya. Maka nama Al-Fattah kembali kepada 2 hal ini. Allah yang menentukan segala macam keputusan-keputusan asy-syar'i yang tegak dengan keadilan dan ihsan. Allah juga yang memutuskan segala macam keputusan al-qadari yang tegak dengan keadilan dan dengan ihsan. Ini maknanya. Dari nama Allah apa tadi? Al-Fattah. Ya, Allah bukakan kepada kita yaitu rahmat berupa iman. Allah bukakan kepada kita rahmat untuk mengikuti sunnah. Ini dengan nama Allah Al-Fattah, Al-Alim, dia yang maha mengetahui. Ini orang-orang yang berhak diberikan rahmat dengan iman, dengan Islam, dengan sunnah. Dan dia juga maha mengetahui ini orang tak layak diberikan iman, tak layak baginya kecuali neraka, kecuali kesesatan. Dan dia kunci mati ilmu tentang takdir. Hanya dia semata yang tahu. Dia berikan kepada manusia kebebasan. Ya, semuanya kembali kepada nama Allah Al-Fattah. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan nama Allah, Al-Fattah dari bait syair yang tulis Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya. Fal-Fattahu, maka nama Allah Al-Fattah huwa Al-Hakamul Muhsinul Jawad. Dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pemutus perkara sesuatu, pemutus segala macam bentuk perkara. Ya, Al-Muhsin, dialah Tuhan yang maha memberikan kebaikan kepada manusia. Al-Jawad, yang dermawan. Ya, wa fathuhu ta'ala qisman, dan Allah Subhanahu wa taala yakni dari namanya Al-Fattah dibagi menjadi 2 perkara efeknya. Ahaduhuma fathuhu bihukmih, yang pertama Allah Subhanahu wa taala dan namanya Al-Fattah dialah yang memutuskan segala macam perkara dengan hukumnya, bihukmihid dini, dengan hukum-hukum agamanya, wa hukmihil jazai, dengan balasan-balasan yang dia janjikan. Jadi nama Al-Fattah, kata Imam Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, memiliki 2 makna, 2 sisi. Pertama, Al-Fattah kembali kepada segala macam bentuk keputusan Allah SWT berupa keputusan-keputusan yang kembali kepada agama, berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan, serta balasan-balasan, ganjaran-ganjaran. Jika ini dikerjakan, ini balasannya. Yang meninggalkan salat, ancamannya neraka sakar, dibenamkan dalam ghayya. Ya, itu namanya balasan bagi orang-orang yang beriman. Ini balasannya, diberikan bagi jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagi orang-orang yang menentang, ini balasannya. Ini perintahnya, ini larangannya, ini balasannya. Ini namanya adalah al-hukmud dini, atau yang disebut al-hukmus syar'i. Keputusan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan agamanya, syariatnya, berupa perintah maupun larangan, dan balasan atas segala macam perkara-perkara yang dia perintahkan, dan balasan atas segala macam perkara-perkara yang dia larang. Jika ini diperbuat, maka ini balasannya. Ya, ini namanya adalah al-hukmud dini dan al-hukmul jazai. Ini bagian pertama
makna daripada nama Allah Al-Fattah. Dia yang berhak memutuskan segala macam perkara-perkara agama ini berupa perintah maupun larangan, serta ganjaran-ganjarannya dan balasan-balasannya. Kemudian watsani, yang kedua, Al-Fattahu bihukmihil qadari. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan segala macam keputusan-keputusan yang kembali kepada takdirnya. Ya, yang baik ataupun yang buruk dalam pandangan hamba. Ya, sebagian orang dia muliakan dengan kekuasaan, sebagian orang dia hinakan, dia jatuhkan daripada kekuasaan. Ini dengan ya hukum al-qadari. Sebagian Allah berikan rahmat, negeri mereka melimpah ruah panennya. Sebagian tempat Allah jatuhkan kepada mereka yakni berupa berbagai macam bala bencana, panen yang gagal, ya. Kemudian bencana alam, gempa bumi dan seterusnya. Ini yang kedua, ya. Kata beliau, Al-Fattahu bihukmihil qadari. Fafathu bihukmihid dini, adapun nama Allah Al-Fattah yang darinya lah Allah memutuskan segala macam perkara-perkara agama. Huwa syar'u, berupa syariatnya, ala al-sinati rusuli. Syariat ini berupa ajaran, perintah, larangan, dia putuskan melalui lisan-lisan para rasulnya. Karena Allah tak mungkin berbicara kepada kita langsung. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita melalui perantara utusannya. Ada utusan dari golongan malaikat, Jibril. Ada utusan dari golongan manusia, para rasul. Allah kirim Jibril kepada para rasul membawa syariat. Dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan. Maka segala macam perintah dan larangan ini, ya, semuanya efek daripada nama Allah Al-Fattah. Ya, yang dia yang berkuasa memutuskan segala macam perkara-perkara agamanya. Wa syar'u ala alsinati rusulihi jami'u ma yahtajuhul mukallafun. Maka melalui lisan para rasulnya disampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, yang dibebani dengan syariat. Wa yastaqimuna bihi 'ala as-siratil mustaqim, dan disampaikan segala macam perkara-perkara yang dengannya mereka dapat hidup dengan lurus, istiqamah, benar di atas petunjuk jalur yang lurus dari para rasul yang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nama Allah Al-Fattah kembali kepada dua makna tadi disebutkan. Yang pertama, keputusan ad-dini. Ya, dan keputusan ad-dini ini ada berupa perintah, ada berupa larangan, dan darinya juga ada keputusan al-jazai, balasan bagi yang menjalankan perintah, ancaman bagi yang mengerjakan larangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua nanti baru namanya ya al-hukmu al-qadari. Berkata Syekh Abdul Razzaq rahimahullah tabaraka taala, fafathu bihukmihi ad-dini huwa syar'uhu ala alsinati rusulihi jami'u ma yahtajuhu al-mukallafun wa yastaqimuna bihi ala siratil mustaqim. Maka keputusan Allah Subhanahu wa taala berupa hukum-hukum yang digariskan dalam agamanya, itu syariatnya yang dia kirimkan melalui para lisan-lisan rasulnya, berupa agama, berupa syariat, ya, pedoman apa yang dibutuhkan seluruh makhluk al-mukallafun yang dibuat dengan syariat, bagaimana supaya mereka dapat lurus hidup di dunia ini, ya, meniti sirat mustaqim menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fathuhu bi jazaihi, adapun Allah Subhanahu wa taala ya juga di antara nama Allah Al-Wahhab Al-Fattah memiliki makna bahwasanya Allah telah menentukan ganjaran atas segala macam perintah-perintah maupun larangan-larangannya. Fahuwa fathu baina anbiya'ihi wa mukhalifihim. Disitulah Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan balasan yang akan diberikan kepada para nabinya dan balasan ancaman apa yang diberikan kepada para penentang nabinya. Wa baina auliya'ihi wa a'daihim. Apa balasan Allah berikan kepada wali-walinya, apa ancaman yang akan Allah SWT berikan kepada musuh-musuh wali-walinya, orang-orang beriman. Bi-ikramil anbiya, balasan itu adalah Allah akan senantiasa memberikan kemuliaan, kemenangan kepada para nabi, wa atba'ihim, dan para pengikutnya, wa najatihim, dan Allah akan berikan kepada mereka keselamatan. Inilah balasannya. Wa bi ihanati a'daihim wa uqubatihim.
Allah Subhanahu wa taala, ya, dan namanya Al-Fattah, memberikan ancaman. Allah berikan berbagai macam kelak perkara yang dapat menghinakan musuh-musuhnya, hukuman kepada musuh-musuhnya. Ya, di dunia mereka akan diperangi, di dunia mereka dihinakan, menjadi tawanan perang, terbunuh, harta mereka diambil dengan jalan yang hak dan seterusnya. Ya, wa kadzalika fathu yaumal qiyamah. Demikian juga kelak keputusan Allah di hari kiamat. Allah akan masukkan orang-orang mukmin ke dalam surganya. Allah akan benamkan orang-orang kafir penentang para nabi ke dalam nerakanya. Wa kadzalika fathu yaumal qiyamah wa hukmuhu bainal khalaiq. Demikianlah segala macam keputusannya antara seluruh makhluk. Hina yuwaffa kullu amilin ma amilah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, menyempurnakan balasan bagi setiap orang dengan apa yang dia, ya, lakukan di kehidupan dunia ini. Ini bagian pertama, ya. Adapun sisi kedua nama Allah Al-Fattah, yaitu adalah keputusannya yang berkaitan dengan ketentuan takdirnya. Wa amma fathul qadari fa huwa ma yuqaddiru ala ibadihi. Itulah yang Allah telah tetapkan, gariskan atas hamba-hambanya, min khairin wa syarrin, apapun juga, kebaikan, kejelekan, wa naf'in wa dhurrin, ya, apapun juga manfaat yang dia berikan, mudarat yang dia jatuhkan, wa ata'in wa man'in, pemberiannya kepada sebagian makhluknya, dia tahan daripada selain makhluk, daripada sebagian makhluknya, semuanya bagian kedua dari makna Al-Fattah. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah. Apapun yang Allah tentukan bagi manusia berupa rahmat, fala mumsikalah, tak ada yang dapat menahannya. Wa ma yumsik fala mursilahu min ba'di. Dan apapun yang Allah tahan dari, ya, segala macam rahmatnya, tak ada yang mampu untuk memberikannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Farrabbu ta'ala huwal fattahul alim, dialah Tuhan yang memutuskan segala sesuatu dengan ilmunya. Alladzi yaftahu li ibadihi ta'iin khazaina judihi, dialah yang telah membukakan dan memutuskan kepada hamba-hambanya yang berbuat taat berbagai macam perbendaraan kedermawanannya, ya, judihi wa karamihi. Allah bentangkan kepada hamba yang taat segala macam bentuk kedermawanannya, berupa nikmat rahmat, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan seterusnya. Wa yaftahu ala adahi dhidda dhalik, dan sebaliknya Allah putuskan bagi musuh-musuhnya kebalikan daripada itu. Wa dzalika bi fadlihi wa adlihi, semua tegak dengan kedermawanan Allah dan dengan keadilannya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah lebih jelas lagi mengatakan, adapun nama Allah Al-Fattah memiliki dua makna. Al-awwalu yarji'u ila ma'na al-hukm alladhi yaftahu baina ibadihi. Yang pertama, makna Al-Fattah ini kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, putusan Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan apa-apa yang terjadi di antara hamba-hambanya. Wa yahkumu bainahum bi syar'ihi wa yahkumu bainahum bi ithabati at-ta'iin. Makna Al-Fattah adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang dengan keputusan tersebut Allah Jalla wa Ala menurunkan syariat. Dan dengan keputusan tersebut yahkumu bainahum, Allah akan memutuskan perkara yang dipersisikan antara manusia. Bi ithabati at-ta'iin, Allah akan memutuskan perkara dengan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat taat, wa uqubatil 'asin, memutuskan perkara dengan memberikan hukuman bagi pelaku-pelaku maksiat fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi makna Al-Fattah yang pertama ini kembali kepada keputusan syar'i berupa perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Dia yang berhak memutuskan dengan memerintahkan ini dan itu. Dia yang berhak memutuskan dengan melarang ini dan itu. Dan dia pula yang telah menyusun berbagai macam bentuk ganjaran-ganjaran bagi orang-orang yang melakukan berbagai macam keputusannya.
yang dia perintahkan kepada mereka, dan dia pula Jalla wa'ala yang telah menetapkan ancaman bagi segala macam penentang-penentang perintahnya yang melanggar larangannya, hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat, ganjaran di dunia maupun ganjaran di akhirat. Kaqaulihi ta'ala, di antaranya Allah Jalla wa'ala menjelaskan, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, qul yajma'u bainana rabbuna, katakanlah Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, Tuhan kami kelak akan mengumpulkan antara kita, thumma yaftahu bainana bil haqq, kemudian dia akan memberikan keputusan antara apa yang kita persisihkan dengan kebenaran, wa huwal fattahul alim, maka dialah Tuhan Allah al-fattah, pemberi keputusan, al-alim yang maha mengetahui. Wa qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq, ya Tuhan, putuskanlah antara kami dan antara kaum kami dalam perselisihan ini dengan putusan yang hak. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi kembali kepada makna syar'i. Putusan Allah yang kembali kepada makna syar'i berupa perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya, berupa ganjaran bagi orang yang melakukan perintahnya dan ancaman bagi orang yang melanggar larangannya. Ini yang pertama. Fal ayatul ula, maka ayat yang pertama tadi disebutkan, fathuhu bainal ibadi yaumil qiyamah, keputusannya di antara hamba-hamba yang dipersihkan hamba di hari kiamat. Dia akan putuskan, wa hadza fid dunya bi an yansural haqqa wa ahla. Adapun keputusan yang terjadi di antara hamba-hamba di dunia, Allah telah putuskan akan memenangkan, yansur ahlahu, akan memenangkan orang-orang yang di atas kebenaran. Itu putusan di dunia. Pasti Allah akan tunjukkan kebenaran, Allah akan menangkan yang di atas kebenaran. Walaupun mungkin Allah tunjukkan perkara tersebut setelah proses panjang, Allah akan tunjukkan kebenaran. Sebagaimana kita ketahui, Allah tunjukkan tauhid dengan proses yang panjang. Bukan langsung Rasulullah ketika diutus, langsung Rasulullah SAW mampu menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Tidak. Selama 8 tahun setelah hijrah, 13 tahun setelah kenabian, baru Rasulullah berhasil menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, Baitullah. Ketika itu dia mengatakan, qul wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, katakanlah Muhammad, telah datang kebenaran dan telah hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Kebatilan pasti lenyap di dunia dan di akhirat. Kebenaran pasti akan berkekalan dan menang di dunia dan akhirat. Walaupun kemenangannya terkadang cepat, terkadang lambat, tapi pasti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keputusan Allah di dunia. Wa yudhillul batila wa ahlah. Wa yudhillal batila wa ahlah. Di dunia ini pasti Allah akan hinakan kebatilan dan orang-orang yang berada di atas jalur kebatilan. Meski terkadang hukuman tersebut tidak langsung. Setelah 8 tahun baru Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 8 tahun hijrah, setelah 13 tahun kenabian, baru Allah hinakan kaum musyrikin. Tapi akan datang masanya Allah hancurkan kebatilan. Maka ikhwati fillah, tak perlu khawatir untuk melakukan kebenaran. Pasti akan Allah menangkan. Tapi berhati-hatilah kita, takutlah kita kalau kita di atas kebatilan. Pasti Allah akan hinakan di dunia dan di akhirat, cepat atau lambat. Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dari namanya apa?
Al-Fattah, orang yang berbuat kebatilan di dunia ini dalam segala bab, dalam muamalah dengan manusia, berbuat batil, menipu, menzalimi orang, akal-ngakali orang, pasti akan datang hukuman Allah Jalla wa'ala baginya di dunia, cepat atau lambat. Tak akan ada orang yang berbuat kezaliman itu langgeng sampai akhir hayatnya, pasti akan dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kuatnya Fir'aun, runtuh. Betapa kuatnya Namrud, hancur. Ini keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqi'u bainahum al-uqubat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan terhadap mereka berbagai macam bentuk hukuman-hukuman. Maka hidup ini hendaklah kita benar-benar berupaya di atas kebenaran, menjalankan kebenaran, meski pahit, meski dikucilkan, meski diasingkan, tapi Allah telah gariskan akan tampak kebenaran satu masa kelak. Al-ma'na tsani, makna dari nama Allah Al-Fattah yang kedua, fathuhu li'ibadihi jami'a abwabil khairat. Allah telah tentukan, putuskan ya terhadap hamba-hambanya untuk memberikan kepada mereka berbagai macam pintu-pintu kebaikan, membukakan untuk mereka berbagai macam ragam pintu-pintu kebaikan yang mereka bisa masuk daripadanya, menikmatinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apapun yang Allah telah tetapkan bagi manusia, Allah bukakan bagi manusia daripada pintu-pintu rahmatnya, tak akan ada yang dapat mencegahnya. Al-ayah, yaftahu li ibadihi manafi'ad dunya wad din. Dia yang telah membukakan bagi hamba-hambanya dan memutuskan untuk mereka berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang mendatangkan bagi mereka manfaat dalam urusan dunia mereka maupun urusan agama mereka. Fayaftahu lahum fayaftahu liman ikhtassahum bilutfihi wa inayatihi aqfalal qulub. Di antara pintu-pintu kebaikan tersebut Allah bukakan bagi mereka, bagi orang-orang yang Allah khususkan dengan kasih sayangnya, kelembutannya, perhatiannya. Aqfalul qulub, Allah bukakan bagi mereka hati-hati yang terkunci. Tak semua ikhwati fillah hati manusia itu terbuka menerima kebenaran. Tak semua. Bahkan yang terdekat dengan para nabi pun kadang-kadang dikunci mati hatinya, tidak menerima kebenaran. Sebagaimana ayah Nabi Ibrahim, Azar, istri Nabi Lut, ya, sebagaimana istri Nabi Nuh, sebagaimana paman Nabi Abu Lahab, ya, yang begitu benci kepada Nabi SAW, namanya Abdul Uzza, ya, sebagaimana paman Nabi yang begitu sayang kepadanya, mempertahankan dan memperjuangkannya, siap mati untuknya, namun tak mau menerima cahaya Islam. Siapa? Abu Talib. Allahu Akbar. Di antara bentuk nama Al-Fattah, Allah Jalla wa'ala telah memutuskan untuk membukakan hati-hati yang terkunci. Allahu Akbar. Wa yudirru 'alaiha minal ma'arifir rabbaniyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hati-hati tersebut pemahaman, ya, al-ma'ani minal ma'arifir rabbaniyah, berbagai macam bentuk ilmu, informasi, keterangan tentang Allah Jalla wa'ala. Ya, Allah berikan kepada mereka ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Jalla wa'ala. Allah bukakan hati mereka untuk mau mengetahui tentang Allah, siapakah dia Allah, untuk dapat mengetahui apa perintah-perintahnya, apa larangan-larangannya. Allah bentangkan bagi mereka jalan, memudahkan mereka sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Wal haqa'iqil imaniyah,
Allah bukakan bagi mereka hakikat daripada iman. Ma yuslihu ahwalaha, yang dapat dengan hakikat tersebut Allah Jalla wa Ala memperbaiki kondisi hati mereka. Wa tastaqima bihi 'ala as-siratil mustaqim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat tersebut, dengan ma'rifat tersebut, ya, menuntun hati-hati itu untuk dapat berjalan di atas jalan yang lurus. Ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dari namanya apa? Al-Fattah. Wa akhassu min dzalik, bahkan lebih daripada itu. Allah Jalla wa Ala min dzalika annahu yaftahu li arbabi mahabbatihi. Allah bukakan bagi hamba-hambanya yang dia berikan kepadanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, annahu yaftahu li arbabi mahabbatihi wal iqbali alaihi uluman. Allah bentangkan, Allah bukakan bagi hamba-hamba yang dia cintai, hamba-hamba yang senantiasa berupaya menghadapkan wajahnya kepada Allah, berbagai macam uluman rabbaniyah, ilmu tentang Rabb, ilmu ketuhanan. Yang kita pelajari ini ilmu ketuhanan yang tak semua orang Allah berikan, tak semua orang tahu, tak semua orang mengenal. Ini yang disebut orang-orang sufi dengan ilmu ma'rifat itu, ini dia. Tapi ilmu ma'rifat yang lurus, mengenal Allah dengan jalan para rasul. Ini yang mereka sebut dengan nama hakikat. Ya, ini yang disebut dengan nama suluk, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang tak semua orang dapat jalan di atasnya dan menikmatinya. Wa ahwalan ruhaniyah, bahkan Allah bukakan bagi mereka berbagai macam ahwalan, keadaan-keadaan ruhaniyah, ya, keadaan-keadaan batin yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Subhanallah. Ahwalan ruhaniyah, di mana mereka seolah-olah, ya, zahirnya sama dengan manusia, bahkan mungkin lebih kurus dari manusia, bahkan mungkin lebih sedikit memiliki kenikmatan dunia daripada manusia, tapi mereka merasa hidup dalam surga dunia. Sehingga terucaplah daripada mereka lisan-lisan yang mengatakan, law alimal muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bis-sayf. Sekiranya lah raja-raja tahu, sekiranya para anak-anak raja tahu apa yang kami rasakan dalam hati kami ini berupa surga dunia, pasti yakin kami, ya, meyakini mereka akan rampas kenikmatan tersebut. Ini namanya ahwalan ruhaniyah, keadaan yang benar-benar berkaitan dengan rohani. Jasmaninya mungkin tersiksa, sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah, jasmaninya tersiksa dalam penjara, terikat, terbelenggu, tertahan, tapi rohaninya merdeka, bebas. Dia tertawa melihat para pengawal-pengawal yang merantainya, masukkannya ke dalam penjara, dan dia hanya mengatakan, madza yaf'alu a'da'u bi, apa yang mau mereka buat kepadaku? Jannati fi qalbi, surgaku dalam hatiku. Subhanallah. Subhanallah. Dia tertawa melihat berbagai macam ragam, ya, kenikmatan-kenikmatan semua yang dinikmati manusia, berupa kekuasaan, jabatan, harta, karena bukan itu surga dunianya. Allahu Akbar. Ini yang namanya ahwalan ruhaniyah, yang tak Allah berikan kepada setiap makhluknya, karena butuh perjuangan, ya. Ini namanya as-suluk. Ini yang disebut dengan nama ilmu suluk,
Ini disebut dengan nama ilmu tariqah. Tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya Rasul sampai kepada Allah, membuka pintu Allah, merasakan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga terlahir daripada Rasulullah SAW ucapan-ucapan yang tak mampu kita mengucapkan dengan benar. Berkata Rasulullah, "Ya Bilal, arihna bis salati." Wahai Bilal, arihna bis salah. Segeralah tolong kau suruh azan, panggil manusia salat. Sungguh kami benar-benar merasa rindu dengan salat. Buat kami nyaman dengan salat. Perkataan yang jujur. Adapun kita dengan kelemahan ilmu kita tentang Allah, kadang-kadang mengatakan, "Ya Bilal, arihna minas salah." Bilal, cepat kau panggil azan, cepat kita selesaikan salat kita ini, biar kita sudahi, banyak kerja menunggu. Allahu Akbar. Gitu atau enggak gitu kira-kira? Cepat selesaikan, banyak kerjaan menunggu. Mereka bagikan masuk ke dalam taman-taman surga, tak mau keluar daripadanya. Kita cepatlah, cepat, banyak kerja ini. Subhanallah. Ini namanya ahwalan ruhaniyah wa anwaran sati'atan. Allah berikan kepada mereka cahaya yang memancar, ya, cahaya ma'nawi yang tak terdeteksi dengan mata. Tak pernah para sahabat melihat Rasulullah SAW membawa cahaya hissi berupa lampu yang membuat mereka bersinar, tidak. Tetap dalam kegelapan Rasulullah gelap, tapi dia membawa cahaya iman yang menyinari hati-hati manusia, yang memancarkan kepada sekeliling dunia dan alam semesta dengan cahaya iman yang lebih dahsyat daripada cahaya lampu yang akan padam. Subhanallah, cahaya iman tak akan pernah padam di dunia maupun di akhirat. Cahaya lampu, mati PLN, mati kita. Mati lampu, tak bisa kita melaksanakan aktivitas dunia kita. Cahaya iman bersinar di dunia, bersinar di alam barzakh ketika kita pindah alam, dan bersinar di alam akhirat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari yang kamu melihat orang-orang beriman, laki-laki, perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di bagian kanan dan kiri mereka. Yaquluna rabbana, ya, dalam ayat lain yang mengatakan, yaquluna rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakan cahaya kami ini. Subhanallah. Ini cahaya yang Allah berikan kepada ahlu ma'rifatihi, orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang ma'rifat dan hakikat. Subhanallah. Wa adwaqan sadiqatan wa fuhuman wa adwaqan sadiqatan. Keadaan, ahwal ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, fuhuman, pemahaman tentang inti agama yang orang-orang sufi sebut hakikat, ma'rifat, ya, yang mereka merendahkan syariat, ya, merendahkan perintah-perintah dan larangannya, bahkan yang paling tinggi dari mereka adalah orang yang lepas daripada syariat, tak lagi salat. Ini hakikat kesesatan, hakikat syaitan. Subhanallah. Kalau sufi masih sholat berarti belum tinggi ilmunya. Kapan ilmunya tinggi? Ketika lepas syariat. Tak lagi puasa ketika orang puasa, tak sholat ketika orang sholat. Itu ilmu sufi yang tak benar, ilmu tariqat yang menyalah. Subhanallah. Wa adwaqan sadiqatan, Allah berikan kepada mereka perasaan-perasaan yang hak, yang benar, yang mereka dengan itu merasakan betapa nikmatnya hidup di dunia. Subhanallah. Ya, perkataan-perkataan yang jujur daripada perkataan para salafun salih. Kalau andai kata ada 3 hal, aku tak betah hidup di dunia ini, tak betah. Ya, sebagaimana dikatakan itu perkataan Umar. 3 hal yang membuat aku betah hidup di dunia ini. Pertama, datangnya malam yang gelap.
Di sana aku bermunajat dengan Tuhanku. Kedua, siang yang panas terik ketika aku berpuasa, ia menahan diriku atas perintah Tuhanku. Ketiga, adanya saudara-saudara seperjuangan, ikhwan. Kalau tak ada yang tiga hal ini, tak mau aku tinggal di dunia ini. Subhanallah. Ini ahlu ma'rifat. Ya, kalau kita kebanyakan apa yang buat kita nyaman adalah perkara-perkara zahir dari kehidupan dunia ini. Itu yang membuat kita nyaman. Mereka lebih tinggi daripada perkara yang zahir. Ilmu kita masih ilmu yang kasar-kasar. Ilmu mereka telah sampai kepada ilmu yang begitu halus. Allahu Akbar. Kira-kira maunya kita sampai ke atas ini, naik ke jenjang ilmu yang halus ini? Mau antum? Semua kita berusaha ke sana. Allahu Akbar. Ilmu kita masih ilmu yang kasar. Kita masih mengenal amruhu wa nahyuhu, perintah dan larangannya. Belum kenal siapa yang memerintah, siapa yang melarang dengan sebenar-benarnya. Pengenalan yang membuat kita dekat kepadanya, tawakal, bergantung hanya kepadanya, pasrah kepadanya, berharap hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya. Tak nyaman tanpa keberadaannya. Terasa keluh lidah jika tidak berzikir menyebutnya. Belum lagi sampai ke sana. Subhanallah. Jadi itu makna al-fattah. Yang kedua, apapun yang Allah berikan berupa kebaikan bagi hamba-hambanya, dia bukakan, dia bentangkan. Ada kebaikan berupa rohani mereka, ya Allah buka segel-segel hati mereka, sehingga dimasuki dengan cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ma'rifat, sehingga mereka memiliki perasaan yang aneh yang tak dimiliki kebanyakan orang, pengalaman yang aneh yang tak dimiliki oleh orang, pengalaman-pengalaman rohani yang mereka miliki tak dimiliki orang. Berikutnya, wa yaftahu aidan li ibadi abwabul arzaq, sebagaimana dia bukakan bagi mereka pintu-pintu hati-hati mereka agar merasakan nikmatnya kenikmatan rohani. Allah bentangkan bagi mereka, Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu rezeki di dunia ini. Wa turuqul asbab, bagaimana cara jalan-jalan mereka agar mendapatkan rezeki. Subhanallah. Rezeki yang zahir Allah bukakan bagi mereka. Dan sahabat mendapatkan segalanya. Rezeki rohani mereka dapatkan secara sempurna. Rezeki dunia pun mereka dapatkan secara utuh. Apa yang tak dimiliki sahabat? Subhanallah. Segala mereka miliki. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan bagi mereka hakikat iman, ma'rifatullah, terbukalah bagi mereka dunia. Dunia mengejar mereka. Mereka berlari mengejar dunia. Mereka berlari meninggalkan dunia. Dunia mengejar mereka. Subhanallah. Sementara karena hakikat dan ma'rifat rohani tidak kita dapatkan, kita setengah mati mengejar dunia. Dunia berlari daripada kita. Subhanallah. Kata beliau, wa yuhayyi'u lil muttaqina minal arzaqi wa asbabiha ma la yahtasibun. Allah siapkan bagi hamba-hambanya bertakwa berbagai macam rezeki zahir. Ya, apa yang tak pernah mereka duga. Wa yu'til mutawakkilina fawqa ma yatlubun, bahkan dia berikan kepada orang-orang yang bertawakal, pasrah hanya kepadanya, apa lebih daripada yang mereka harap. Allahu Akbar. Wa yu'ammilun, hamba-hambanya yang pasrah bertawakal kepada Allah, Allah berikan lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Wa yuyassiru lahumul umura al-asirah, Allah mudahkan bagi mereka segala urusan yang sulit-sulit. Wa yaftahu lahum al-abwab al-mughlaqah, Allah bukakan bagi mereka segala macam pintu-pintu yang mengunci, menghalangi mereka sampai kepada rezeki-rezeki mereka. Allah buka semuanya. Jalla wa ala. Dari namanya Al-Fattah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa lihada kana Rasulullah, oleh karena itulah para Rasul-Rasul Allah yatawajjahuna ilaihi bi talabil fathi bainahum wa baina aqwamihim,
para rasul menuntut daripada Allah Jalla wa'ala agar memberikan bagi mereka keputusan yang baik, kemenangan pada perkara-perkara perselisihan antara mereka dan kaum mereka, karena setiap kaum mendustakan rasulnya. Ya fima hasala bainahum min al-khusumah. Setiap rasul mendustakan nabinya, setiap rasul menentang, setiap umat menentang dan mendustakan rasulnya. Tidak ada seorang pun rasul diutus kecuali umat menentangnya. Segelintir yang beriman dengan para rasul, bahkan ada yang tak beriman sama sekali. Karena itulah para rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Fattah agar Allah memutuskan antara mereka dan kaum mereka dengan kebenaran, memenangkan mereka, membela mereka, ya, menghancurkan kaum mereka yang menentang kebenaran. Qala ta'ala an Nuhin alaihi salam, di antaranya Allah berkata melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdoa setelah proses panjang mendakwakan kaumnya, tapi tak mau mereka beriman kecuali segelintir saja. Berdoalah Nabi Nuh, qala rabbi inna qaumi kadzabun. Duhai Tuhan, sesungguhnya kaumku mendustakanku. Faftah baini wa bainahum fatha, maka bukakanlah bagiku dan bukakanlah antara kami dan antara mereka keputusan. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Keputusan yang menguntungkan orang-orang beriman, menghancurkan orang-orang yang kafir. Selamatkan saya dan orang-orang yang bersama saya dari golongan orang-orang mukmin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nuh, ya, dan segelintir pengikutnya. Allah binasakan kaumnya. Wa dzakara subhanahu min du'ai Syuaib alaihi salam. Allah juga menyebutkan di antara doa-doa Nabi Syuaib yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawassul dengan nama Allah Al-Fattah. Allah berfirman, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan antara kaum kami dengan hak. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkau sebaik-baik pembuat keputusan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Wastaftahu, mereka disebutkan di sini arti istaftahu dua tafsiran. Pertama, wastaftahu ini kembali kepada para rasul. Setiap rasul menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada mereka keputusan, kemenangan. Wastaftahu, setiap rasul meminta kepada Allah agar dibukakan bagi mereka pintu-pintu kemenangan. Mereka bertawassul dengan nama Allah Al-Fattah. Wa khaba kullu jabbarin 'anid, dan dengan demikian maka binasalah setiap musuh-musuh para rasul yang sombong lagi pongah, keras kepala. Ini tafsiran pertama. Ai istansarat ar-rusulu rabbaha ala qaumiha. Setiap rasul bermohon kepada Allah agar Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu kemenangan, ya, terhadap kaum mereka yang mendustakan mereka. Waqila, adapun tafsiran kedua, istaftahatil umamu ala anfusiha, ay ista'jalu fathallah. Istaftahu ini kembali kepada umat-umat yang menentang rasulnya, di mana mereka menuntut kepada para rasul agar segera membukakan bagi mereka pintu azab, menentang para rasul mereka. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran banyak dimuat perkataan setiap umat kepada para rasulnya, segera akan datang kepada kami azab, kami tak sabar, segera datangkan. Istaftahu, mereka menentang, menuntut kepada para rasul agar berdoa kepada Allah segera mengazab mereka jika memang mereka itu berdosa. Jika risalah para nabi itu benar, hak, segera datangkan saja azab, kami tak takut. Ini tafsiran kedua. Jadi yang menuntut agar dibukakan bagi mereka pintu azab adalah orang kufar. Kata Allah, wastaftahu, mereka pun menuntut agar disegerakan azab, dibukakan bagi mereka pintu azab. Wa khaba kullu jabbarin 'anid, akhirnya binasalah setiap
orang-orang yang sombong lagi keras kepala menolak kebenaran. Ay ista'jalu fathallahi wa furqanahu baina awliyaihi wa a'da'ihi. Mereka menuntut Allah agar segera mendatangkan azab yang memutuskan antara perkara mereka dan antara perkara rasul-rasul mereka. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir berkata, wa yahtamilu an yakuna hadha muradan wa hadha muradan. Boleh jadi dua-duanya benar. Para rasul meminta kepada Allah agar segera dibukakan bagi mereka pintu-pintu kemenangan, dihinakan musuh-musuh mereka, dan sebaliknya para umat pun demikian menentang para rasulnya, meminta kepada mereka, menantang agar segera dibukakan bagi mereka pintu-pintu azab. Kedua-duanya terjadi. Maka istajaba Allah, dan Allah mengabulkan da'awati rusulihi, ya, doa-doa para rasul-rasulnya, alaihim salawatullah wa salamuh. Semoga Allah melimpahkan kepada mereka salawat dan salamnya. Bil fathi bainahum wa baina aqwamihim bil haqq, dengan keputusan, ya, Allah kabulkan apa yang diminta oleh para rasul kepada Allah agar memberikan keputusan antara mereka dan kaum mereka dengan keputusan yang benar. Raja'a amruhu subhanah, maka datanglah ketetapan Allah binasrir rusul, dengan memenangkan para rasul-rasulnya, alaihimussalam wal mu'minin, memenangkan orang-orang beriman, wa ihlaki a'daihim minal kufaril zalimin al mu'tadin, dan akhirnya Allah membukakan azab bagi musuh-musuh para rasul, ya, yang zalim, yang melampaui batas dengan membinasakan mereka. Wa min fathihi subhanahu hukmuhu bainal ibadi yaumil qiyamah. Jika tadi kita terangkan di antara makna al-fattah, Allah memberi keputusan antara para rasul dan kaumnya di dunia, maka berikut ini di antara makna al-fattah, min fathihi subhanahu hukmuhu bainal ibadi yaumil qiyamah, yaitu di antara makna lainnya bahwasanya Allah akan menentukan keputusan kelak di hari kiamat, ya, antara hamba fi ma kanu fihi yakhtalifun, dalam segala macam yang mereka perselisihkan di dunia ini. Allah yang memutuskan antara mereka kelak di hari kiamat, keputusan antara orang-orang beriman dan antara orang-orang kufar, antara pengikut para nabi dan pengikut syaitan dan iblis, musuh-musuh orang-orang beriman. Allah akan memutuskan perkara mereka kelak di hari kiamat dengan keputusan yang hak. Jadi di dunia diputuskan, di akhirat pun diputuskan. Di dunia dengan membinasakan musuh-musuh para rasul, memenangkan orang-orang beriman dan para rasul. Di akhirat pun demikian. Allah memutuskan perkara antara mereka dengan hak, memberikan berbagai macam ganjaran, ya, bagi orang-orang mukmin atas keimanan mereka, memberikan berbagai macam hukuman bagi orang-orang kafir dengan sepak terjang mereka di dunia menzalimi kaum mukminin, ya. Kama qala subhanahu, Allah berfirman dalam hal ini bahwasanya Allah akan buat keputusan pula perhitungan di hari kiamat. Qul, katakan Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, kelak Tuhan kita akan mengumpulkan kita di hari kiamat. Karena kelak di hari kiamat setiap umat itu akan dipanggil dan diseru dengan nabinya masing-masing. Dan setiap umat ditanyakan kepada mereka, apakah mereka mengenal Rasul yang dikirim kepada mereka? Apakah para Rasul benar telah menyampaikan kepada mereka risalah? Maka setiap umat mendustakan Rasulnya. Kadzabu, mereka mendustakan Rasulnya, mereka berdusta di hari kiamat. Mereka berkata, tak pernah datang kepada kami utusan apapun juga. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir, tak pernah datang Rasul membawa berita apapun, tidak berita gembira, tidak berita ancaman. Maka setiap Rasul didustakan kaumnya. Akhirnya Allah meminta para Rasul, meminta saksi-saksi mereka telah menyampaikan risalah. Setiap Rasul pun akhirnya mengatakan umat Muhammad sebagai saksi. Tanyalah kepada mereka, mereka yang bersaksi kami telah menyampaikan risalah. Ya, akhirnya ditanyalah umat Islam. Mereka pun menjadi saksi-saksi bahwa Rasul yang diutus kepada kaumnya benar-benar telah menyampaikan risalah. Dan itulah keistimewaan umat Islam.
Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami menjadikan umat yang ideal agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Jadi di hari kiamat, ya, Allah akan kumpulkan setiap umat dengan nabinya. Diberi keputusan kembali. Qul, katakan Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, Allah akan mengumpulkan antara kami dan kalian, ya, dengan segala macam perselisihan antara mukminin dan kafirin, antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, semua akan dikumpulkan di hari kiamat, diputuskan perkara antara mereka. Tsumma yaftahu bainana bil haqq, kemudian Allah akan memberi keputusan antara kita dengan benar. Wa huwal fattahul alim, dialah Tuhan Al-Fattah, sang pemberi keputusan, Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Ay annahu subhanahu yahkumu bainahum hukma, maknanya Allah akan memutuskan perkara antara mereka. Yatabayyanu bihi as-sadiqu minal kadhib, akan tampak pada waktu itu, pada hari itu, mana benar dan mana yang berdusta. Di dunia banyak orang munafik berpura-pura, ya, yang menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebatilan. Banyak samar bagi sebagian orang kebenaran, ya, sehingga banyaklah pengikut para nabi palsu, ya, banyaklah pengikut, ya, berbagai macam bentuk bid'ah, kebatilan, kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Samar bagi mereka. Tapi di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan putuskan semuanya. Ay annahu subhanahu yahkumu bainahum hukman yatabayyanu bihi as-sadiqu minal kadhib. Allah buat keputusan antara mereka dan kaum mereka dengan kebenaran. Tampaklah mana yang benar, mana yang tak benar. Wal muhiqqu minal mubtil, tampak mana yang di atas kebatilan, mana yang tidak di atas kebatilan. Wal mustahiqqu lis-thawabi minal mustahiqqi lil-iqab, tampaklah pada hari itu siapa yang berhak mendapatkan ganjaran, siapa yang berhak mendapatkan hukuman. Walihada samma tabaraka ta'ala yawmal qiyamati biyaumil fathi. Dengan itulah Allah menamakan nama hari kiamat kelak dengan nama yaumul fathi, hari pemutus perkara. Allah berfirman, "Qul yaumal fathi," katakan akan datang kelak hari pemutus perkara, itu kiamat. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum, tak berguna sedikit jua pun iman orang-orang kafir terhadap Tuhan-Tuhan mereka yang batil. Wala hum yunzarun, dan kala itu mereka tak lagi diberi tangguh sedikit jua pun daripada azab. Ayyaumal qiyamati alladhi yahsulu bihi iqabukum idza jaa inqadhal amru. Hari kiamat nanti kalian akan mendapatkan sanksi hukuman jika dia telah datang. Inqadhal amru, akan dibuatlah keputusan. Walam yahsul lakum fihi imhal, di sana kalian tidak diberi tunda sedikit jua pun. Walam yakun fihi tadaruki ayyu majal, tak ada lagi kesempatan untuk dapat mengejar apa yang terluput dari kalian berupa taubat dan istighfar, karena hari kiamat telah datang. Tak ada lagi kesempatan untuk kembali ke belakang mengikuti kebenaran, mengikuti para rasul. Semuanya telah terlambat, nasi telah menjadi bubur. Berkata Syekh Abdul Razak, "Hadza wa inna iman al-'abdi bi anna rabbahu subhanahu wal fattah." Sesungguhnya konsekuensi iman yang dimiliki seorang hamba terhadap Tuhannya, bahwasanya Tuhannya adalah Tuhan yang memiliki nama Al-Fattah, sang pembuat keputusan, ya, yastaujibu minal 'abdi husna tawajjuhin ila Allah wahdah. Seyogyanya membuat seorang hamba benar-benar, ya, mengkonsentrasikan penuh harapnya, wajahnya, ya, kepasrahannya hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Bi an yaftaha lahu abwabal hidayah, dengan memohon kepada Allah agar Allah bukakan baginya pintu-pintu hidayah. Berdoa selalu agar Allah bukakan bagi kita pintu-pintu hidayah. Kalaupun orang bertanya, bukankah kita sekarang nih Ustaz
sudah berada di jalan hidayah? Jawabannya ya. InsyaAllah. Kita meminta agar bertambah hidayah di atas hidayah. Karena hidayah bertingkat-tingkat. Hidayah kepada ilmu, hidayah kepada amal, hidayah kepada dakwah, hidayah kepada keistiqomahan dalam berdakwah, dalam menimba ilmu. Bertingkat-tingkat. Dan mintalah kepada Allah agar jalan ini tetap kita jalani sampai akhir hayat kita. Keistiqomahan dalam hidayah. Minta kepada Allah bi'an yaftaha lahu abwabal hidayah. Mintalah kepada Allah pintu-pintu hidayah. Wa abwaba rizqi. Minta pula kepadanya pintu-pintu rezeki yang halal. Kita punya Tuhan yang memiliki nama Al-Fattah, sang pembuka, pembuat segala macam keputusan urusan dunia dan urusan akhirat. Minta kepadanya agar urusan dunia kita Allah bukakan segala macam pintu-pintu kemudahan dalam mencari sebab rezeki, keberkahan dalam rezeki yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Wa abwabar rahmah. Minta kepadanya agar Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya, agar senantiasa meliputi kita, harta kita, warga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Wa an yaftah ala qalbihi bi syarhi sadrihi lil khair. Mintalah kepada Allah, seorang hamba hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hati-hati mereka untuk menerima kebenaran, kebaikan. Tak semua orang hatinya terbuka menerima kebenaran. Minta kepada Allah agar hati ini dimudahkan membuka ya pintu-pintu kebaikan, agar jangan terkunci. Ya, karena banyak sekali orang-orang hatinya terkunci untuk kebaikan, tak menerima segala macam kebaikan. Qala subhanahu, Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah dapat disamakan orang yang Allah bukakan hatinya menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, sehingga dia berada di atas jalan cahaya dari Tuhannya. Ya, samakah mereka dengan yang tidak seperti itu? Tentu tak sama. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Sungguh celaka, binasalah orang-orang yang hatinya mengeras, lalai daripada mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah sebenarnya orang-orang dalam kesesatan yang nyata. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, yang nisbat kepada Cordoba, Imam Al-Qurtubi yang dari Cordoba, dari Eropa sana. Wa hadzal fathu wa syarhu laysa lahu haddun. Apa yang Allah bukakan kepada hamba-hambanya ini daripada pintu-pintu kebaikan, apa yang Allah bukakan daripada kebenaran yang masuki dada-dada manusia, lapang dadanya menerima kebenaran, laisa lahu haddun, tidak memiliki sedikit pun batas, berbeda-beda. Ada Allah bukakan hatinya seluas samudra yang dalam, samudra yang luas, berbeda-beda. Ada yang Allah bukakan ya baginya pintu-pintu hidayah ya yang lebih kecil daripada samudra, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Waqad akhadha kullu mu'minin minhu bihadhin. Setiap orang beriman mengambil bagian daripada apa yang Allah bentangkan, bukakan bagi mereka daripada pintu-pintu rezeki dunia dan rezeki akhirat, petunjuk dunia dan petunjuk akhirat. Fafaza minhu al-anbiya'u bil qismil a'la. Tapi sungguh beruntunglah para nabi, mereka lah yang paling tinggi mendapatkan bagian ya apa yang Allah bukakan kepada mereka berupa kebaikan, hidayah, petunjuk. Mereka lah yang paling banyak keberuntungannya. Mereka lah pemilik samudra-samudra hati yang luas. Subhanallah. Yang dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tsumma min ba'dihim al-awliya. Setelah mereka datanglah para wali-wali Allah, yang hati mereka juga seluas samudra, di bawah daripada apa yang dimiliki para rasul. Tsumma ulama, kemudian para ulama. Tsumma awamil mu'minin, kemudian orang-orang awam, orang dari golongan orang-orang mukmin. Semua dapat bagian daripada nama Allah Fattah. Keputusan dengan yang Allah membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat. Walam yukhayyibillahu minhu siwal kafirin. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, tidak diberikan sedikit jua pun pintu-pintu kebaikan berupa kebaikan akhirat, hidayah, petunjuk, ilmu
kecuali orang-orang kafir saja yang tak Allah bukakan bagi mereka. Walaupun pintu dunia tetap Allah bukakan bagi mereka. Tak pandang bulu tetap Allah berikan bagi mereka pintu-pintu ya kebaikan rezeki dunia. Allah bukakan sama dengan orang-orang beriman, tapi pintu hidayah tidak Allah bukakan untuk mereka. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari hadis Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah, jika salah seorang kalian masuk masjid, hendaklah berkata, Allahumma ftah li abwaaba rahmati, wahai Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan jika dia keluar, falyaqul, hendaklah dia berkata, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Tuhan, aku berharap darimu karuniamu. Masuk masjid meminta rahmat Allah SWT. Yang begitu luas, ya, begitu luasnya rahmat Allah kepada orang-orang beriman. Minta hidayah, minta petunjuk. Kalau keluar daripada masjid, minta karunia Allah, cari rezeki. Kalau keluar dari masjid, ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Tuhan, aku meminta kepadamu karuniamu. Cari rezeki di luar masjid sana. Masuk masjid, minta kepada Allah rahmatnya. Keluar masjid, minta kepada Allah dibukakan pintu-pintu rezeki dari jalan-jalan halal, dari jalan-jalan yang berkah. Farrahmat wal fadlu, maka rahmat Allah, karunia Allah, wal khairu, kebaikan, kulluhu biyadillah, semuanya ada di tangan Allah, yaftahu bihi ala man yasha. Allah bukakan ini seluruhnya, rahmatnya, kebaikannya, keutamannya, karunianya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yuyassiruhu liman yasha, Allah mudahkan kepada siapa yang dikehendaki. Fa kullu hadza min athari hadzal ismi wa muqtadayatihi, maka semua efek daripada apa yang kita peroleh daripada pintu-pintu rezeki dunia, pintu-pintu rezeki agama, hidayah, petunjuk, adalah efek daripada nama Allah Al-Fattah. Terakhir berkata Syekh Abdul Razak, wa inna lanas'alullah, dan kita pun bermohon pula seperti beliau, sungguh benar-benar kita bermohon kepada Allah, wa natawassalu ilaih, kita bertawassul kepadanya, bihadzal ismil azim, melalui namanya maha agung ini, Al-Fattah Al-Azim, wa nad'uuhu bi annahu Al-Fattah, kita berdoa menyeru Allah bahwa dialah Tuhan yang memiliki nama Al-Fattah, wa bi annahu khairul fatihin, kita mengakui dialah sebaik-baik pembuka segala macam pintu-pintu kebaikan. An yaftah ala qulubina bil iman, semoga Allah membukakan hati-hati kita ini agar dapat menerima iman as-sahih yang benar, wal ihtida' al-kamil, agar membukakan hati kita ini untuk dapat benar-benar mengikuti petunjuk yang sempurna daripada Rasulullah, wal yaqin ar-rasikh, agar benar-benar memiliki keyakinan yang dalam, karena hati ini tak semua orang mudah membukakan pintunya untuk kebaikan dan petunjuk serta hidayah. Berapa banyak hati mereka terbelenggu dengan adat istiadat, terbelenggu dengan warisan leluhur dan nenek moyang, terbelenggu dengan berbagai macam nalar dan logika-logika manusia, terhalang menerima kebenaran. Wa an yaftah lana khazain rahmati abwabi karamih, dan kita bermohon kepada Allah agar membukakan bagi kita ya berbagai macam bentuk khazanah rahmat-rahmatnya, abwaab karamih, pintu-pintu kemuliaannya, wa mawaid birrih, kebaikannya, wa wasi' fadlih, luasnya karunianya, wa ni'amihi, dan luasnya nikmatnya. Innahu sami'un, sesungguhnya dia Tuhan Maha mendengar, mujibun, yang akan mengabulkan doa-doa kita. Insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan nama Allah berikutnya, yaitu nama Allah As-Sami', Tuhan yang Maha mendengar.